Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indagunawan.com. Di video pertama saya tahun 2022 ini, saya mengajak Sobat Klik untuk tur di ruangan saya. Dan ini adalah ruangan kerja sekaligus studio saya kalau lagi rekaman di YouTube. Dan kayaknya dulu saya pernah sebutin kalau ruangan ini adalah ruangan laundry yang dirubah fungsi ya. Jadi kantor saya selama pandemik. Mohon maaf karena audionya mungkin agak sedikit sekarang. Saya lagi ngeprint dari tadi pagi belum selesai-selesai. Kirain bakal selesai sebelum saya rekaman gitu ya. Cuman ngelihat waktunya takut matahari keburu nggak ada dan lightingnya jadi nggak bagus, jadi coba rekaman sekarang gitu. Oke, saya kayaknya belum pernah bikin video kayak gini tahun-tahun sebelumnya ya, jadi kayaknya bagus juga untuk nge-track buat diri saya sendiri bahwa dari tahun ke tahun ini apa sih perbedaan yang terjadi dalam hidup saya gitu. Pertama masalah kerjaan, masih menjadi software engineer dalam tanda kutip, masih ngoding juga. Kemudian kali ini industri yang saya lagi kerja itu di awal tahun ini adalah industri di bidang digital therapeutic atau masih di industri kesehatan. Nah, dari sisi teknologi, bahasa pemrograman utama yang saya pakai tetap masih Node.js. Kadang-kadang ngoding sedikit di Python, kemudian juga kadang-kadang nambahin sedikit kode di project kita yang ada pakai Elixir. Tapi bukan yang utama gitu. Yang utama yang paling banyak masih tetap Node.js dan framework yang dipakai masih nggak jauh-jauh dari produknya Node.js sama Express. Kalau dari sisi arsitektur, tahun sebelumnya kita masih heavily monolith. Nah sekarang udah mulai beralih ke microservice. Dari mulai cuman beberapa service aja, sekarang udah hampir ada 17 service kalau kita lihat di production ya. Kemudian kita lagi dalam pertimbangan untuk mengadopsi event-driven architecture. Kemarin udah ada sedikit meeting dengan Confluent yang punya managed service Kafka. Dan masih dalam pertimbangan sih, belum solid apa kita mau pakai itu atau enggak. Nah untuk mesin yang saya pakai untuk kerja, ini mesin utama saya. Sebenarnya ini mesinnya nggak canggih-canggih amat sih gitu. Ini mesin bekas yang saya beli kalau di Jakarta tuh ada tempat kayak Glodok gitu. Nah di KL tuh ada tempat namanya Loyat juga. Jadi itu mau elektronik. Biasanya mereka juga punya barang-barang bekas kantor gitu. Nah kenapa saya ngambil ini? Karena pertama biasanya kalau komputer yang dibeli sama kantor kan build up, terus harganya jauh lebih murah jatuhnya gitu. Jadi mereka kalau misalkan tahun itu mesinnya udah pada habis garansi, biasanya sih mereka langsung lelang ke pasaran gitu ya. Dan suka ada yang nampung gitu. Nah ya salah satu yang nampungnya itu ada tokonya di sini di Loyat. Jadi kalau kita beli mesin kayak gini dengan kurang lebih budget kalau dirupiahkan itu sekitar 5 juta rupiah, kita bisa dapat mesin dengan spek yang ini Intel i5, kemudian itu generasi 6, RAM-nya sekitar 32 GB saya pasang, kemudian SSD 1 tera. Kemudian lagi saya juga tambah graphic card Nvidia GT 1030, dan mesin ini pakai konfigurasi yang form factornya low profile, jadi memang sengaja supaya wattnya nggak terlalu gede. Jadi total semua mesin ini cuma 210 watt maksimal, tapi keuntungannya adalah kalau kita pakai lama-lama bayar listriknya jadi nggak terlalu mahal juga gitu. Dan saya kalau pakai komputer pasti lama gitu ya, kadang-kadang kalau pas lagi ngompal atau ngerender mungkin bisa lebih dari 2 kali 24 jam saya nggak matiin mesinnya gitu. Dan untuk kerjaan saya memang perlu mesin yang tahan lama seperti itu gitu ya. Dan satu lagi, dulu saya pakai Mac Mini tahun 2014, dan ketika saya pakai lama-lama itu cepat panas gitu. Kemudian sempat sampai kebakar motherboardnya. Saya pikir power supply-nya doang yang rusak, ternyata motherboardnya kebakar jadi nggak bisa hidup lagi gitu. Makanya saya pakai mesin itu, pertama pertimbangannya itu tadi. Yang kedua, kalaupun misalkan rusak ya rusaknya nggak terlalu banyak keluar uang lah gitu, karena itu memang dapatnya juga nggak terlalu mahal. Nah untuk masalah sistem operasi, sebetulnya kalau ngelihat dari kerjaan saya, sebenarnya yang utamanya bisa pakai Linux aja gitu ya, nggak perlu sistem operasi yang Windows atau Mac gitu. Cuman masalahnya terkadang saya bikin project untuk mobile, dan satu lagi saya juga suka ngedit foto sama video gitu. Dan untuk dua kebutuhan atau kebutuhan spesifik yang lain itu nggak bisa cuman pakai Linux aja gitu, nggak cukup gitu maksud saya. Jadi mesin utama saya ngambil yang tengah-tengah gitu ya. Kalau Mac dengan spek yang segitu pasti kan mahal, jadi saya pakai Windows dengan spek yang seperti tadi. Cuman untuk keperluan development, saya install WSL2 di dalam Windows itu gitu. Dan untuk misalkan bagaimana cara saya men-setup environment-nya dengan Windows dan WSL2 itu langkah-langkahnya ada di situs di GitHub repository Dojo Ngulik. Dan biasanya setiap minggu kalau misalkan ada sobat ngulik yang ikutan kelas coding saya,
Itu juga saya jelaskan kenapa saya pakai kayak gitu ya. Karena di komputer Windows ini selain daripada kerja, kita juga bisa main game dan bisa juga kompos musik gitu. Makanya mesin utama saya sekarang pakai Windows. Tetapi biasanya kan kita juga kalau ngoding perlu simulasi ya. Simulasi itu dalam arti kita misalkan bikin satu service yang ada database-nya, ada webnya, ada back-end-nya. Nah, kita kan perlu environment untuk simulasi gitu. Nah, untuk environment simulasinya saya sebenarnya punya bagian sini. Ini merupakan rak IKEA biasa, tapi saya convert menjadi kayak rak server. Cuman sebetulnya yang dipakai untuk bagian atas ini kan dari ISP ya. Jadi ada modem fiber optik. Kemudian ada router utama saya. Sebenarnya router ini juga berfungsi untuk subnet pertama yang bikin atau yang bisa membuat server saya ini connect ke luar ke internet. Dan ada satu lagi router sini, karena tempatnya nggak cukup, saya taruh di meja kopi. Nah, di belakang itu ada router kedua, yaitu untuk subnet yang kedua untuk internal network gitu. Jadi TV, handphone, segala macam ada di rumah, connect-nya ke sana. Sedangkan router ini saya pakai untuk mesin saya. Kemudian juga ada satu lagi, di sini ada Intel NUC. Nah, ini sebenarnya ini Intel NUC ini dulu workstation saya juga yang saya pakai, karena dulu pertimbangannya sama gitu ya. Intel NUC ini prosesornya Intel Pentium Server dengan RAM 16 GB. Dan itu merupakan workstation saya dulu sebelum saya ganti ke desktop yang lebih gede. Nah, alasannya kenapa? Karena biasanya kalau kerja di sini itu langsung dikasih komputer dari kantor gitu. Jadi kebanyakan kita kerja pakai komputer kantor. Nah, sesekali aja pas kita perlu buka email di rumah atau browsing atau nonton YouTube, baru kita buka komputer yang di rumah, yang desktop gitu. Dan Intel NUC itu tadinya komputer saya yang bisa pakai di rumah itu sebelum kerja dari rumah kan. Nah, jadi saya pikir speknya nggak terlalu tinggi lah, cuman buat buka email doang dan browsing-browsing gitu. Nah, cuman sekarang difungsikan jadi server simulasi itu tadi. Jadi saya di dalam sana ada install Linux, kalau nggak salah ini pakai Ubuntu. Terus saya juga ada beberapa Raspberry Pi, terus ada Jetson Nano di belakang sana kalau kelihatan. Sama satu lagi Pi Zero di belakang sana. Jadi dua Raspberry Pi itu, yang Raspberry Pi pertama yang sama dan Pi Zero saya pakai buat DHCP sama DNS, termasuk di dalamnya ada Edge Blocker gitu. Kalau yang Jetson Nano itu buat reverse proxy. Jadi kalau misalnya saya mau expose service yang saya jalanin di dalam NUC saya keluar, itu saya bikin reverse proxy-nya di Jetson Nano itu. Jadi kalau misalnya kita ngetik alamatnya di URL di internet, bisa langsung masuk ke sini ya. Nah, untuk urusan kalau misalnya saya lagi perlu ke kantor, artinya saya harus ada bawa laptop kan gitu. Nah, laptop saya pribadi sebenarnya sekarang lagi pakai ini Apple MacBook Pro 2020 M1, tapi saya belinya yang base spec aja, yang spek dasar gitu, yang 8GB sama storage-nya 256. Nah, alasannya sekarang kebalik gitu. Kalau dulu kita punya komputer atau laptop kantor yang powerful, tapi yang di rumah yang biasa-biasa, karena kita kebanyakan kerja di kantor kan gitu, dan di rumah cuma buat buka browsing. Sedangkan sekarang kebalik. Jadi kalau saya ke kantor biasanya kalau ada meeting atau mau ada brainstorming gitu, jadi saya cuma datang ke kantor untuk urusan itu. Dan biasanya kalau di kantor tuh nggak bisa fokus ngoding lah, nggak bisa fokus kerja kalau sekarang gitu ya, karena kalau kita lagi di kantor tuh waktu itu terasa cepat gitu, tahu udah makan siang, atau tahu-tahu abis di jalan juga kan kita datang ke kantor. Sekarang kebalik, malah laptop yang saya bawa ke kantor bukan laptop yang paling powerful gitu. Nah, cuman kan kemarin kita baru ngurus compliance, jadi salah satu requirement compliance itu adalah karyawan sebetulnya nggak boleh kerja pakai laptop sendiri gitu. Jadinya sama kantor disediakan laptop juga gitu ya. Nah, cuman yang lucu, dikira saya bakal dapat spek laptop yang lebih tinggi, sama kantor gak tahu malah dikasih sama persis gitu. Itu belum saya buka malah. Jadi sama kantor juga dikasih MacBook Pro lagi, persis sama dengan yang saya punya gitu ya. Karena kan mereka sempat nanya, kamu pakai MacBook Pro M1 ya? Iya gitu. Bisa kerja pakai itu ya? Bisa lah kalau cuma kerja sebentar doang. Cuman kan saya nggak kerja intensif pakai ini sebenarnya. Kalau saya lagi kerja di rumah ya ngoding pakai yang lebih powerful. Tapi malah jadi dikasihnya yang sama persis speknya gitu. Dan saya kira bakal dikasih yang spek 16GB atau 512 sebenarnya. Cuman kalau sobat ngulik ada yang kepikiran mau beli laptop dan mikir M1 bisa dipakai buat ngoding nggak sih? Bisa banget gitu ya. Kalau dulu pertimbangan saya takutnya kalau kita beli M1, beberapa tools yang kita pakai buat pemrograman belum kompatibel karena arsitekturnya beda. Nah, cuman waktu saya udah coba pakai M1 yang ini, walaupun dalam simulasi Rosetta kalau untuk arsitektur Intel sebenarnya hampir nggak kerasa ya, bahkan mungkin lebih cepat gitu. Jadi ada caveat gitu. Kalau misalnya kita mau pakai laptop M1, untuk Node.js-nya dan untuk Python-nya saya masih pakai Node.js sama Python yang buat arsitektur Intel gitu. Jadi saya nggak pakai yang arsitektur ARM 64. Kenapa? Karena banyak dependensi yang kita pakai di project kita, khususnya di project mobile.
masih tergantung sama library-library yang dikompa khusus untuk library Intel aja, bukan untuk ARM64 yang dipakai sama M1 ya. Nah sekarang saya mau cerita sedikit tentang dua hobi saya yang lain, yaitu kopi dengan 3D printer gitu. Nah kenapa saya mulai terjun ke dunia ini? Sebetulnya kalau dilihat dari nature dari kenapa saya suka kopi dan kenapa saya suka 3D printer ini, nggak terlepas dari apa yang saya lakukan sebagai programmer juga gitu ya, karena di dunia kopi dan 3D printer ini juga banyak variabel-variabel yang bisa kita rubah. Misalkan kalau kopi gitu ya, kopi itu kalau misalkan saya sekarang lagi pakai manual brewing gitu, komponen-komponen yang mempengaruhi rasa kopi itu pertama gilingan kopinya halus kasarnya segimana, kemudian temperatur yang kita pakai buat ngebrew kopinya gimana, metode brewingnya gimana, itu bisa menciptakan rasa yang berbeda padahal kopinya sama gitu. Nah begitu juga dengan 3D printer gitu, dan di 3D printer ini banyak juga variabel yang kita bisa mainin, filamennya mau jenis apa, kemudian dari setiap filamen itu ada temperatur optimal gitu, kalau kita ngeprint kepanasan salah, terlalu dingin juga salah. Belum lagi misalkan kalau kita mau ngerubah konfigurasi 3D printer kita sendiri. Nah kayak ini yang baru saya ganti minggu lalu itu, ini extrudernya awalnya saya pakai Bowden extruder, kemudian diganti direct drive, cuman dulu nggak mau komitmen ke yang terlalu mahal, jadi saya pakai BQH2 kalau nggak salah namanya. Cuman ternyata banyak banget masalah pakai BQH2 itu, jadi saya ganti pakai yang tipenya Micro Swiss direct drive. Sebetulnya cuma mountingnya doang, karena komponen-komponennya masih pakai komponen kayak dinamonya, pakai dinamo yang standarnya gitu. Motor stepper bukan dinamo. Nah jadi kesamaan dari hobi-hobi di 3D printer dengan kopi ini sebetulnya mirip dengan hobi kita, kenapa kita menyukai dunia programming ya, karena banyak banget variabel yang bisa kita tweak dan kita bisa problem solving, atau untuk mencapai istilahnya output tertentu, ada sesuatu yang bisa kita ulik gitu ya. Nah sedangkan hobi kreatif saya yang lain, yang mungkin sempat atau belum sempat saya sebut juga, saya suka musik dengan fotografi. Nah sekarang kalau ngelihat kamar saya ini atau ruangan ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa section ya. Bagian sini tadi bagian IT, bagian sini mungkin bagian kopi dan 3D printernya. Di belakang sana ini di pojok ada tas-tas hitam itu, karena kalau saya lagi nggak punya waktu untuk nyentuh itu, daripada berdebu saya masukin ke dalam tas. Itu sebenarnya alat-alat musik saya gitu ya. Ada gitar, kemudian ada bass, ada juga MIDI controller, keyboard, dengan ada juga di sebelah sana tuh di bawah sini electronic drum yang bisa saya mainin. Kalau misalnya sobat ngikutin Instagram saya sekarang, saya suka posting masalah itu juga gitu ya. Untuk gear fotografi saya taruh di bawah sana di meja gitu. Di bawah meja itu ada dry box. Nah di situ tempat saya naruh kamera saya, termasuk kamera yang saya pakai. Nah cuman ini meja biasa ya, meja IKEA juga. Tapi meja ini saya bisa konfigurasi macam-macam. Kalau saya lagi mau settingan kerja atau kantor gitu ya, kadang-kadang ini saya taruh di atasnya buat naruh laptop. Jadi seandainya saya perlu pakai laptop, saya tinggal buka. Jadi laptop, monitor ada 2. Kemudian kalau pas lagi meeting saya ada settingan yang fix di sana. Ini dipakai YouTube saya juga gitu. Jadi kalau YouTube saya cuma pakai webcam itu doang dengan lighting sederhana. Webcam yang saya pakai sekarang ini Elgato Facecam ya. Terus ini mikrofon yang sekarang saya pakai sekarang, Audio Technica 2020 untuk audio processing, dan preampnya saya pakai kayaknya DBX 286. Saya beli bekas dari studio musik yang tutup di KL. Nah cuman yang saya suka dari preamp DBX itu sebenarnya, kalau yang modernnya sekarang mungkin DBX 286S, cuman udah nggak ada barang kalau di KL ya. Jadi saya dapat yang seri sebelumnya. Kenapa saya pakai preamp itu, karena ada kompresor built-in, kemudian ada expander gate. Nah expander gate ini fungsinya untuk ngeblokir suara-suara di belakang, jadi suara ruangan sama suara mendesis atau suara anak-anak saya di luar kalau lagi beribut, itu nggak akan sampai ke pick up sama mikrofon, dan itu berguna kalau saya lagi meeting dengan teman-teman kantor gitu ya. Nah paling yang perlu ditambahin lagi kalau misalkan udah masuk ke preamp ini, karena saya nggak mau audio processingnya dilakukan sama CPU gitu ya, karena nanti akan memperberat kinerja prosesor. Jadi saya juga tambahin mixer di sana hanya untuk equalizernya aja gitu. Jadi untuk nambahin sedikit bass atau treble, ngaturnya dari sana. Jadi nggak perlu audio yang masuk ke komputer, udah hasil proses dari audio processor, udah nggak perlu ngedit lagi lah di software atau memberatkan CPU buat ngatur itu gitu ya. Nah keyboardnya ada di bawah sini gitu. Jadi
Ini keyboard yang saya pakai Logitech 913 dengan sepaket dengan mouse-nya G903. Ini saya udah pakai mungkin udah hampir 2 tahun dan awet banget ya. Saya suka keyboard ini karena tipis, kemudian enak banget buat ngoding dan untuk gaming. Jadi kalau untuk saya sih sebenarnya ngelihat keyboard itu awalnya nggak terlalu penting gitu, cuma pas udah kerja di rumah, kebanyakan kita juga ngodingnya di desktop sekarang, menurut saya investasi di keyboard itu juga berharga gitu ya, worth it ya, karena ini juga udah pakai lebih dari 2 tahun. Nah, saya juga ngikutin hype sih gitu, kadang-kadang pas lihat orang-orang kok pada pakai keyboard Keychron apa K2 gitu, yang seri RGB, saya juga penasaran pengen nyoba. Cuman menurut saya kalau untuk saya pribadi saya lebih suka yang Logitech G913 karena key-nya lebih pendek gitu. Ini terlalu tinggi. Jadi kalau buat saya ngetik nggak terlalu enak pakai ini, enakan pakai yang G913. Gitu juga dengan mouse-nya gitu ya. Kadang-kadang kalau ngelihat orang kok kayaknya banyak yang pakai mouse yang Logitech MX Master 3 ya kalau nggak salah ini. Kalau saya ngelihatnya sih dari sisi model emang oke lah, cuman kalau untuk pemakaian kayaknya kurang sensitif yang G903. Oke, nah sekarang kalau misalnya tanya saya lagi sibuk ngapain sih kok jarang banget upload video gitu ya. Sebenarnya kesibukan saya sekarang lagi ada integrasi dengan salah satu potensial klien di kantor, dan saya betul-betul mempersiapkan diri untuk melakukan kerjaan itu gitu ya. Jadi memang lagi fokus ke sana aja gitu. Kemudian juga sampai sekarang karena kita masih forming timnya gitu ya, jadi belum bisa punya banyak waktu buat saya sendiri gitu. Walaupun saya sebenarnya udah berkali-kali udah bilang saya pengen banget punya lebih banyak waktu luang daripada ngurusin masalah kerjaan gitu ya. Bahkan mungkin kalau sekarang ada review masalah salary dengan manajer saya lebih fokus, lebih pengen punya waktu tambahan lebih banyak daripada salary yang lebih tinggi gitu. Kadang-kadang gitu ya, ini dulu saya punya pikiran kalau kita ngejar gaji yang tinggi tetapi dengan mengorbankan waktu kita di luar, itu sama dengan ngejual, kalau dalam film itu ngejual jiwa ke setan gitu ya. Jadi ibaratnya mereka punya kontrol terhadap hidup kita, mereka punya kontrol terhadap waktu kita, sedangkan kita sendiri yang mau melakukan hal yang lain kan nggak bisa jadinya gitu. Nah, saya kadang-kadang kalau nyari kerjaan itu mencari titik tengah antara di mana titik atau sweet spotnya gajinya cukup, nggak terlalu kecil juga nggak terlalu gede, tapi saya juga bisa punya banyak waktu untuk melakukan hal yang lain gitu, mengerjakan hal yang lain. Nah, dari sejak saya kerja di sini tuh saya memang nggak punya waktu untuk hal yang lain juga gitu ya, dan itu yang saya sekarang lagi coba perbaiki, karena sekali lagi saya punya banyak banget fokus gitu. Pertama untuk sebagai secondary career gitu ya, bukan kerjaan sampingan, tapi pengen jadi secondary career-nya saya pengen bikin startup juga. Kemudian yang lain saya juga lagi bikin semacam kurikulum pelatihan gitu ya, dan itu tujuannya adalah karena kalau kita gini, di situasi di Kuala Lumpur ini sekarang kita lagi susah banget nyari karyawan gitu ya. Nyari karyawan itu kalau kita mencari senior level, biasanya keuntungan yang kita dapatkan dari seorang senior itu adalah dia bisa belajar atau beradaptasi dengan cepat gitu. Cuman market price-nya itu sekarang karena di Malaysia sekarang agak susah juga untuk nyari foreigner yang dari luar ya. Jadi kita betul-betul mengandalkan pool orang-orang yang sudah ada di Malaysia. Resource lokal susah didapatkan, juga resource foreigner juga susah didapatkan. Akhirnya bikin market price atau gaji setiap engineer yang ada di sini tuh naik gitu. Bahkan bayangkan aja di zaman saya masuk ke Malaysia tahun 2013, junior salary rentang gajinya mungkin dari sekitar 6.000 sampai 7.000-an ringgit Malaysia. Nah sekarang paling tidak mereka di rentang 7.000 sampai 9.000 gitu. Nah itu bedanya gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan juga yang rebutan, perlu orang susah kesana kesini gitu ya, narik sana narik sini. Terlebih lagi kalau kita narik dari perusahaan lain, berarti kan kita harus memberikan penawaran yang lebih besar. Cuman dari saya pribadi sih, kalau saya mungkin strategi hiring saya rela mengambil junior seandainya saya punya waktu untuk ngelatihnya dulu gitu ya. Karena kalau kita berurusan dengan teknologi baru atau framework baru atau sistem baru ya, paling tidak kan setiap orang yang masuk juga perlu pelatihan gitu. Bukan resource yang ready untuk langsung kerja gitu ya. Pasti mereka juga perlu adaptasi. Mungkin kalau kita hire senior, keuntungannya adalah mereka bisa beradaptasi lebih cepat aja gitu. Nah cuman kalau buat saya sih, dengan hiring junior dan kita bisa train dulu, sebetulnya enaknya adalah kita mungkin tidak perlu mengeluarkan budget yang lebih tinggi dan tidak akan mengintroduce masalah kesenjangan sosial atau kesenjangan salary di perusahaannya. Kadang-kadang mungkin banyak yang menyinggung juga gitu, teman saya di LinkedIn kayak
kita kadang-kadang lebih rela mengeluarkan uang yang lebih banyak atau salary yang lebih gede buat orang yang baru join, tapi lupa untuk memaintain teman-teman kita sendiri atau karyawan sendiri yang udah ada di dalam perusahaan gitu ya. Dan ini ironisnya memang terjadi di mana-mana gitu. Di setiap pekerjaan yang pernah saya alami gitu ya. Biasanya gaji-gaji orang lama tuh susah banget naiknya gitu. Makanya buat kita lebih cepat atau lebih gampang naik gajinya dengan pindah kerja daripada mengharapkan perusahaan naikin gaji kita gitu ya. Jadi kayaknya saya pernah ngomong masalah itu. Dan itu terbukti juga banyak sekarang gitu kasusnya. Orang-orang bayangkan aja junior-junior baru yang baru masuk, saya bilang dengan 2 tahun pengalaman aja mereka udah market price-nya udah tinggi di sini gitu. Dan sedangkan kita masih punya senior-senior di kantor yang gajinya masih lebih rendah daripada junior yang baru kita hire itu gitu. Dan itu kita perlu adjust dengan cepat. Nah mungkin cukup segitu dulu aja untuk video kali ini ya, sebagai video intro atau pembuka di tahun 2022. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau apa yang mau dilihat dibahas lebih lanjut dari apa yang saya tunjukkan di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau boleh langsung message saya di Instagram saya atau di channel Discord kita di garasiinduki.com. Dan kalau misalkan ada saran atau masukan untuk topik apa yang ingin saya bawakan berikutnya, silahkan tulis juga di kolom komentar. Tapi untuk topik setelah ini saya udah punya satu rencana, yaitu saya akan coba bawakan topik mengenai masalah salah satu quote dari Debbie Allen. Sebenarnya quote-nya itu panjang, saya nggak tahu itu sumbernya dari mana, tapi saya tahu nama yang mengeluarkannya Debbie Allen gitu, dan potongan quote-nya itu banyak banget dipakai sama orang-orang, yaitu out of limitations comes creativity. Kenapa quote itu sangat berarti bagi saya dan contoh-contoh suksesnya seperti apa dalam hidup saya, di mana sebuah limitasi itu bukan merupakan keterbatasan tetapi sebuah kesempatan yang kita bisa convert menjadi kreativitas. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Ciao.